Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Sahrul, mahasiswa Prodi Ilmu Gizi semester 5 dari Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan proposal yang telah saya susun. Proposal yang saya susun di sini ini mengangkat terkait masalah kulit durian dengan judul Uji Penerimaan Pemanfaatan Ekstra Tepung Kulit Durian sebagai Pangan Olahan cengdur atau cendol kulit durian di Lombok. Langsung saja, seperti yang kita ketahui, problem atau permasalahan yang saya angkat di sini, kita pahami bersama bahwa produktivitas dan permintaan dari durian ini sendiri tahun demi tahun itu mengalami peningkatan, sehingga limbah kulit durian ini seringkali menjadi limbah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri, yang nantinya biasanya juga akan menimbulkan suatu masalah baru, yaitu penyakit-penyakit lain, dan itu bisa merugikan masyarakat setempat. Seperti yang kita ketahui juga, untuk durian ini sendiri, menurut Zhao dan kawan-kawan pada penelitiannya 2019, masyarakat pada dasarnya hanya mengkonsumsi 65-80% bagian durian, yang lainnya yaitu dari biji, kulitnya itu tidak dikonsumsi. Dan permasalahan dari biji dan kulitnya ini seringkali akhirnya menjadi hanya sampah. Seperti yang kita ketahui, dari 100% bentuk atau volume dari durian ini sendiri, itu 5-15%-nya itu terdiri dari bijinya, lalu 20-35%-nya terdiri dari daging buahnya, sedangkan dari kulitnya itu sebanyak 60-75% dari bagian buah ini sendiri. Kita bisa pahami bersama di sini, sebagian besar dari volume durian ini sendiri ialah terdiri dari kulitnya. Untuk kerangka teori atau kerangka berpikir yang saya angkat di sini ialah ada 8. Yang pertama itu ada produktivitas durian nasional, lalu ada kandungan kulit durian itu sendiri, terus ada manfaat kulit durian itu seperti apa, serta ada tepung kulit durian itu diproses seperti apa, sehingga kita bisa lanjut untuk membuat cendol, terus memahami cendol itu seperti apa, lalu untuk cara pembuatannya sendiri dari cendol. Setelah itu baru kita melakukan uji penerimaan atau uji hedonik atau uji organoleptik dari olahan cendol kulit durian tersebut. Setelah melalui proses uji organoleptik, lalu kita terakhir untuk menguji kadar abu dan air dari cendol kulit durian ini. Kita lanjut untuk kerangka konsep di sini yang saya ambil dari limbah kulit duriannya itu sendiri. Dilakukan pertama pembuatan tepung, lalu pengolahan menjadi cendol. Setelah itu ada uji hedonik dan uji kadar abu. Di sini kita membedah apa sih yang menjadi latar belakang permasalahan ataupun kerangka teori-teori dari penelitian sebelumnya. Yang pertama ada produktivitas durian nasional. Kita ketahui Indonesia mampu mencapai produksi durian hingga 1,8 juta ton lebih pada tahun 2021. Itu menurut BPS Indonesia atau Badan Pusat Statistik. Sedangkan untuk NTB sendiri, produksi durian itu lebih dari 3.000 kuintal durian pada tahun 2020 menurut NTB satu data pada tahun 2020. Lalu ada kandungan kulit durian itu. Kandungan kulit durian sangat akan padat terhadap nilai gizi. Yang pertama ada vitamin, karbohidrat, ada lipid, ada protein, serat kalsium, dan lain-lain. Ketika kita sudah menjelaskan terkait dengan nilai gizi kulit durian ini sendiri, pasti ada manfaatnya. Manfaat dari kulit durian ini ialah, dari kulit durian ini seperti yang kita ketahui ada mengandung karbohidrat dan dapat diekstrak menjadi pektin atau bahan pengikat dan pengental, sehingga penting dalam industri pengolahan. Itu menurut Mustika dan kawan-kawannya pada penelitiannya di tahun 2013. Tepung kulit durian ini sendiri menurut National Research Development Corporation pada tahun 2004 diproses dengan cara yang pertama, kulit bagian dalam yang berwarna putih itu dicuci dulu atau dipisahkan dari kulit yang berduri.
Lalu kulit durian yang putih itu diiris atau dipotong menjadi dadu atau dipotong sesuai dengan ukurannya. Setelah itu kulit durian dijemur hingga kering atau bisa menggunakan mesin dehidrator untuk meminimalisir atau mendapatkan hasil yang lebih efektif. Sehingga yang terakhir, ketika kulit durian sudah kering, kemudian di blender dan bisa dihaluskan menggunakan ayakan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ataupun hasil tepung kulit durian yang lebih halus. Selanjutnya kita berlanjut cendol. Cendol menurut KBBI pada tahun 2021, cendol ini merupakan panganan dibuat dari tepung beras dan sebagainya yang dibentuk dengan penyaringan kemudian dicampur dengan air gula dan santan untuk diminumnya. Menurut Lutfi Amanati pada penelitian tahun 2020, cara pembuatan cendol ini sendiri pertama itu menimbang tepung beras sebanyak 500 gram ataupun sesuai dengan resep. Lalu tambahkan ekstrak daun cincau ataupun daun apapun yang menjadi referensi pembuatannya, dan ditambahkan pewarna baik dari daun suji ataupun pewarna makanan yang lainnya sambil diaduk perlahan. Lalu setelah adonan dicampur rata, masak hingga mengental ataupun mendidih. Lalu cetak dengan saringan khusus yang biasanya dibuat untuk cendol yang berukuran 0,5 cm. Setelah itu cendol yang dihasilkan kemudian didinginkan dalam air yang bersuhu dingin ataupun yang suhu kamar. Setelah itu disaring dan didinginkan pada suhu ruangan. Lalu kita merujuk pada wujud organoleptik ini sendiri. Pada tahun 2018, menurut Haryani Sepriani dan Rosa Devitria, pada penelitiannya tersebut mengungkapkan uji sensorik tepung kulit durian dibandingkan dengan tepung tapioka dan tepung terigu itu, setiap parameternya mendapatkan nilai yang baik dan dapat diterima oleh panelis. Sedangkan untuk uji kadar abu dan kadar airnya, prinsip caranya itu menggunakan oven konvensional atau termografimetri, ialah dengan menguapkan kadar air pada bahan dengan cara pemanasan dan menimbang bahan hingga berat konstan, berarti semua air telah menguap. Pemanasan dapat dilakukan pada suhu dan tekanan vakum rendah untuk mempercepat penguapan air dan untuk menghindari reaksi lain yang disebabkan oleh pemanasan. Pergerakan dapat dilihat pada suhu 100 derajat Celcius saat tepung dipanaskan, itu menurut penelitian Sudarmaji pada tahun 2007. Untuk perkembangan penelitian yang saya angkat sendiri ada 3. Pertama itu makudu atau makaron kulit durian. Itu penelitian dari Nur Rohmah dan kawan-kawannya pada tahun 2021. Lalu untuk uji organoleptik tepung dari kulit buah durian itu saya ambil dari Haryani Sepriani dan Rosa. Dan ada penelitian dari ekstraksi pektin dari kulit durian atau Durio zibetinus untuk industri makanan pada tahun 2020. Untuk metode penelitian ini sendiri, pertama, rancangan penelitian ini sendiri saya menggunakan penelitian yang berjenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksperimen laboratorium. Untuk tepat dan waktu penelitian ini, saya menggunakan fasilitas dari laboratorium terpadu gizi dan laboratorium terpadu farmasi yang ada di universitas saya, yaitu Universitas Nahdlatul Ulama NTB. Untuk waktu pengerjaannya ini saya mentargetkan tepung kulit durian dan cendol kulit durian ini selesai dalam 1 bulan. Sedangkan untuk sampel dan objek penelitiannya sendiri, saya melakukan 5 perlakuan cendol dikelompokkan. Lalu kita mengukur kualitas cendol kulit durian ini sendiri menurut ukuran-ukuran dari kadar penerimaannya dan kadar abu dan airnya. Lanjut kita ke alat dan bahan. Untuk alatnya itu sendiri saya menggunakan baskom sedang, mangkok kecil, pisau, talenan, blender, saringan,
dehydrator jika diinginkan karena untuk meminimalisir cuaca, lalu ada sutil, panci sedang, cetakan cendol, dan kompor. Sedangkan untuk bahannya di sini sudah pasti saya menggunakan kulit durian. Kulit durian ini sendiri saya akan mengambil dari beberapa sampel yang tempat pemasaran kulit durian yang ada di Lombok. Lalu ada tepung tapioka, terus ada tepung hangkue, lalu ada garam, yang kelima ada air, dan yang keenam ada pewarna makanan. Yang terakhir ada plastik pembungkus untuk menentukan sampel dan hasil sampel nantinya. Sedangkan untuk rencana anggaran yang saya estimasikan untuk penelitian kali ini bisa dibaca dari tabel berikut. Untuk rencana anggarannya bisa dilihat total biayanya untuk rencana anggaran penelitian ini sendiri yaitu berkisar di angka Rp4.413.000. Ini sudah saya rancang sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil yang maksimal ataupun untuk menekan margin error dari penelitian ini sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa dipahamin, semoga bermanfaat untuk pendengar dan penonton sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya terbuka atas kritik, pertanyaan, dan saran dari teman-teman sekalian. Allahumma fiqh. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.